jauhi segala kesyirikan, tauhidkan Allah. Ya, semua sarana kesyirikan musnahkan. Yang ada di rumah kita tuh, yang di tembok-tembok rumah tuh, ya biasanya tuh di atas kusen, di tembok, ditulisin tuh baca wakaf katanya buat perlindungan penjagaan. Logikanya nggak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Para ikhwan dan juga akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian, jamaah Masjid Jami' Al-Mu'min, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, Allah berikan kemudahan buat kita nih. Paling tidak durasinya sampai nanti syuruk ya. Nanti syuruk kita akan dengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan itu semakin mencerahkan hati kita, menenangkan hati kita. Terlebih kita masih mengalami situasi kondisi Allah uji kita dengan adanya pandemi. Walaupun kita berharap mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini dari muka bumi, tapi paling tidak kita tetap harus berikhtiar yang maksimal, ya, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan, ya, dan tentu perbanyak doa, karena yang menjaga kita hakikatnya adalah semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ikhtiar yang kita lakukan ini bagian dari usaha kita, penentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema ta'lim atau kajian kita di pagi hari ini yaitu tentang sebab-sebab husnul khatimah. Ini cita-cita kita semua nih. Siapapun kita berharap kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini penting untuk kita ilmui. Kenapa demikian? Mati itu pasti. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan yang namanya kematian, pasti. Di luar musim pandemi aja mati dekat sama kita. Karena sering sampaikan di banyak majlis, ya, untuk jadi bahan perenungan buat kita semua. Di luar musim pandemi mati sangat dekat sama kita. Apalagi di saat musim pandemi, angka kematian semakin tinggi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita saat menemui kematian, itu kematian yang indah, yang kita sebut dengan istilah husnul khatimah. Kita kenal dengan istilah husnul khatimah. Tapi nyebutnya juga yang benar ya. Kadang-kadang orang Indonesia menyebutkannya dengan huruf yang salah, maknanya sebenarnya berpaling. Jadi jauh. Husnul itu dengan H. Kalau orang Jakarta tuh ngajarin nyanyi H kecil. Kita kadang bilangnya husnul, tulisannya KH, itu salah. Karena kalau husnul pakai H, KH tulisan latinnya, itu kematian yang jelek. Jadi husnul khatimah. Kita berharap kepada Allah husnul khatimah. Itu cita-citanya. Tapi tentu kita berharap, ya, Allah mudahkan, ya, untuk kita bisa meraihnya. Maka tentunya kita butuh ilmu. Apa saja sih yang menjadikan seseorang mendapatkan karunia husnul khatimah? Makanya para ulama katakan min asbabi husnul khatimah. Di antara sebab-sebab yang menjadikan seseorang Allah kasih husnul khatimah. Yang pertama adalah benarkan dulu tauhidnya. Masya Allah. Ini poin utama. Tauhid yaitu mengesahkan Allah dalam setiap peribadatan yang kita kerjakan. Bukan untuk Allah, hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Memang ada Ustaz kalau ibadah bukan untuk Allah, banyak.
Ya, di antaranya ingin dipuji, ya, ingin dapat sanjungan. Kalau di media sosial ingin dapat followers, ingin dapat banyak subscriber. Banyak orang ibadah tujuannya, ya, ini salah. Ya, kalau seseorang beribadah tujuannya untuk dunia, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Hud, ya, dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat ke-15. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia beserta perhiasannya, nah, maka Allah akan berikan apa yang menjadi tujuannya. Ini orang ibadah, tapi tujuannya untuk meraih dunia beserta perhiasannya. Kata Allah, ya, dalam ayat tersebut, Allah kasih. Kenapa Allah kasih? Karena Allah Maha Baik, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Apa yang menjadi tujuannya? La yubkhasun, bahkan yang dikurangi. Ada orang puasa, tujuannya sebenarnya apa sih? Tujuan puasa Al-Baqarah 183, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, tujuan kita puasa Allah wajibkan dan kita kerjakan itu agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Di antara pembuktian takwa seorang, dia ikhlas hatinya. Bahkan semua ibadah bukan cuma puasa. Ya, semua ibadah Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian semua kepada Allah. Allah bicaranya ibadah secara umum, ya, semua. Kalian orang ibadah kepada Allah, ya. Ini ibadah sebenarnya Allah juga wajibkan tidak hanya kepada kita umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat sebelumnya diwajibkan oleh Allah untuk mengerjakan ibadah. Cuma paling teknisnya ada yang beda. Umat Nabi Muhammad ibadah salatnya 5 waktu yang wajib, tapi umat lain bisa lebih dari itu. Ya, apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar menjadi hamba yang bertakwa. Lagi-lagi unsur ketakwaan seseorang adalah saat dia ikhlas di dalam beribadah. Masya Allah. Jadi saat kita ibadah ini untuk Allah. Jadi jangan puasa nih orang tujuannya bukan untuk Allah, tapi untuk dunia. Apa Ustaz misalnya? Untuk kurus badan. Ada gak? Ada ya? Orang puasa pengen diet, bergeraknya dia atau penggeraknya dia untuk berpuasa itu pengen diet. Mohon maaf, ini biasanya urusan diet biasanya dilakukan oleh ibu-ibu, ya. Karena ibu-ibu tuh pengen badannya tetap, ya, terjaga bobot badannya. Seperti itu, ya, diantara dengan melakukan diet. Hati-hati, diet puasa-puasa. Kalau ibu-ibu atau kita semua yang mau puasa, jangan karena urusan itu. Ya, tapi karena ingin dekat sama Allah. Karena puasa salah satu bentuk ibadah, memang pada akhirnya itu metode yang Allah tetapkan yang membuat kita makin dekat sama Allah. Ya, jadi bukan untuk diet. Kalau untuk diet, memang berhasil tuh susut badannya. Karena Allah katakan dalam ayat tersebut, surah Hud, surah 11 dan 15, la yubkhasun, Allah nggak kurangi, dia kurus badannya. Tapi saat kita berharap nanti di akhirat, kita kan bakal mati. Dan saat mati kita berharap amal ibadah kita ini berbuah pahala. Di antara puasa kita, sholat kita, haji kita, umrah kita, sedekah kita, dan semua ibadah lainnya dapat pahala. Tapi apa yang kita dapatkan ternyata? Ya, kita nggak dapat apa-apa. Kenapa demikian? Karena udah Allah kasih dunia. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirah illa an-nar.
wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Lanjutan ayat tersebut, Hud ayat 14. Akhirnya saat di akhirat orang ini merasa pede, walaupun pahalanya dari puasanya, dari sholatnya, dari zakatnya, dari umrah, dari haji, dari bakti sama orang tua dan sebagainya. Tapi karena nggak ikhlas, karena dunia udah dapat saat di dunia, Allah udah kasih. Saat di akhirat mereka nggak dapat apa-apa kecuali ancaman neraka. Jadi ikhlas itu penting. Ya, mentauhidkan Allah di dalam setiap ibadah kita, ikhlas murni ibadah kita untuk Allah. Di antara sebab yang dijadikan Allah nanti berikan husnul khatimah buat kita, yaitu benarkan dulu tauhid kita, jauhi segala bentuk lawan dari tauhid. Apa lawan dari tauhid? Ibu, syirik. Indonesia negara yang paling termasuk yang paling subur kesyirikannya. Para ulama terdahulu mengatakan, ya, di masa lalu orang itu berbuat syirik kalau lagi kepepet, kalau lagi happy syirik mereka. Ya, maaf, lagi happy mereka bisa berbuat syirik. Nah saat kepepet mereka tauhid pada Allah. Orang sekarang mau lagi happy, mau lagi bahagia, mau lagi banyak fulus, atau lagi susah tetap syirik. Ya, orang zaman dulu itu kalau yang namanya, ya, masya Allah, mereka dalam keadaan kesulitan, mereka segera kembali kepada Allah, sadar, oh ya, jauh dari Allah, berbuat syirik, akhirnya kembali tauhid. Bukan makin dekat sama Allah, tapi justru didekatin siapa? Dukun paranormal, la ilaha illallah. Hati-hati, hati-hati, itu yang bikin kita nih nggak dapat husnul khatimah nantinya. Ya, yusabbiqullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini ada dalam surah Ibrahim. Allah meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ya, dengan ucapan yang menunjukkan dia itu orang yang mentauhidkan Allah. Apakah itu di kehidupan dunia, apalagi di kehidupan akhirat. Para ulama menafsirkan di dunianya dia orang benar-benar mentauhidkan Allah, menjauhi segala kesyirikan. Ya. Di akhirat, khususnya di fase alam kubur, fase awal alam akhirat yaitu kuburan, dia diberikan kekokohan oleh Allah untuk mampu menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Itu makna dari qaulus tsabit atau qaulis tsabit, ucapan yang kokoh. Kita ini bakal ditanya nanti Bapak Ibu, ya, saat masuk di alam kubur, orang yang mengantarkan jenazah kita itu udah pergi. Faja'a malakani aswadani azraqani. Nabi cerita, maka orang itu nanti yang baru saja dikuburkan, kemudian para peziarah, orang yang mengantarkan jenazahnya itu mereka pergi. Disitulah malaikat munkar nakir datang. Bagaimana fisik munkar nakir Rasul sifatnya? Aswadani azraqani. Ya, penampakannya hitam kebiruan. Kira-kira enak dilihat atau serem? Ya Allah. Dan dia bertanya tentang tiga hal. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Ya. Orang-orang yang beriman saat di dunia, saat masih hidup, dan dia diberikan husnul khatimah. Ayat ini menjadi jawaban. Dia diberikan qaulis tsabit. Ya. Dia diberikan ucapan yang kokoh, mampu menjawab pertanyaan dari munkar. Di saat itu yang menjadi penentu kita bisa menjawab bukan hafalan, jauhi, mustahkan. Kebergantungan kita hanya kepada Allah. Ya, dalam surah An-Nisa ayat 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih
Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seseorang, ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan perbuatan syirik. Dan Allah mengampuni dosa selainnya. Selain syirik, sekalipun itu dosa besar, Allah masih mau mengampuninya. Tapi kalau dosa syirik, Allah nggak ampuni. Maksudnya apa? Ini jangan salah paham juga. Jangan sampai justru kita menimbulkan harapan yang hilang dari diri seseorang. Hilangnya harapan dari diri seseorang. Yang dia berbuat syirik, dikit-dikit datang tambah fulan, dia mau nikahin anak, datang ke dia nanya ini hari baik atau hari sial. Tidak ada hari baik, hari sial, tidak ada. Ya, semua hari baik. Makanya Nabi SAW katakan la tasubbu ad-dahr, kata Nabi SAW, jangan caci maki waktu, zaman dan sebagainya. Hujan tidak boleh dicaci maki. Hujan tidak boleh. Ya, hujan itu rahmat dari Allah dan sebagainya. Masya Allah. Ya, dan kita tidak perlu melakukan kesyirikan, karena kesyirikan ini menjadi sebab terbesar seseorang terhalang untuk mendapatkan husnul khatimah. Ya, hati-hati dengan perbuatan syirik. Sekalipun pernah syirik, makanya pembuktian taubatnya kita akan dapat husnul khatimah. Jauhi segala kesyirikan, tauhidkan Allah. Ya, semua sarana kesyirikan musnahkan. Yang ada di rumah kita tuh, yang di tembok-tembok rumah tuh, ya biasanya tuh di atas kusen, di tembok, ditulisin tuh raja-raja atau wafak-wafak, katanya buat perlindungan, penjagaan. Ustaz, la haula wala quwwata illa billah. Logika aja nggak masuk. Kalau dibuka, ya antum buka. Itu tulisannya apa sih? Itu tulisan Arab, tapi orang Arab aja bingung bacanya apa. Wallahi lihat itu, dia Ustaznya apa Ustaz? Antum tempel ya, Ustaz. Ini bikin hidup antum gak akan bahagia dunia akhirat kalau antum yang ustazkan hari itu. Tapi yang masih ustaz, nah itu dia. Ini yang bahaya. Ya, banyak buku berkedok ustaz. Itu kalau bahagia dunia akhirat, hidup kita sementara. Kesyirikan ini sebab terbesar seseorang hilang kesempatan masuk surga kalau nggak bertobat. Amal jadi hancur berantakan. Wa habita man sana'a fiha wa dhalla ma kanu ya'malun. Sia-sia. Jadi gimana Ustaz? Musnahkan. Ya. Takut kita hanya kepada Allah, musnahkan. Yang suka masih mandiin keris di malam-malam tertentu dengan keyakinan bahwasanya keris ini yang bikin rumah tangga anakku harmonis, usaha maju, karir mentereng. Subhanallah, di mana posisi Allah? Itu keris buatan siapa? Manusia. Kalau hanya sebatas anak suka keris, tapi di rumah anak banyak. Karena ini senjata khas orang Indonesia, budaya. Anak suka dengan ya kerajinan-kerajinan atau karya budaya bangsa kita. Sebatas itu, hiasan, makhluk, apa? Tapi kalau sudah diyakini, ini punya kemampuan ini kemampuan itu dan sebagainya, ini batu cincin, termasuk kan? Zaman dulu kan ramai, ya. Sekarang sudah sepi. Dulu kalau bapak-bapak lagi melihat di pojok kamu ngapain? Mungkin saya ingat kan dulu masa-masa ramai di musim batu cincin ya. Yang baca merah delima, apalagi virus, macam-macam itu. Ya Allah. Kalau hanya sebatas biasa, at-tazyin boleh, otomatis pakai cincin. Kalau bagi laki-laki nanti ada para ulama menjabarkan harus tepat menggunakan hijabnya, ya. Yang diperkenankan bagi laki-laki memakai cincin itu posisi pertama kelingking, kedua jari manis, ya. Yang ketiga jempol masih boleh. Ini nggak boleh nih sebenarnya di jari tengah dan telunjuk. Kenapa? Para ulama tafsir menjelaskan ini kebiasaannya kaum yang dulu pernah Allah binasakan dengan sebab kebiasaan mereka
ya yang melakukan homoseksual. Kaum Israel, Nabi Lut, laki-laki suka laki-laki, ya Allah, Allah binasakan mereka Bapak Ibu. Kita hati-hati, perhatiin tumbuh kembang anak kita nih. Yang laki-laki didik jadi gagal, yang perempuan didik tuh, ya rasa malunya besar, jangan tomboy. Kenapa demikian? Umat terdahulu kaum Nabi Lut itu berawal dari seperti itu. Akhirnya laki-laki suka sama laki-laki dan Allah binasakan mereka. Wa amtarna ilaihi min hijarah, Allah turuni itu hujan batu kepada kaum Sodom. Makanya ada istilah Sodom itu terambil dari kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Yang Allah perintahkan Jibril ngangkat ke kaumnya. Ini kampungnya kaum Nabi Lut. Kalau makan HP ini kampungnya Nabi Lut. Allah perintahkan Jibril kan malaikat terbesar. Kita kalau bahas tentang keimanan kepada para malaikat itu makhluk Allah yang Allah jadikan, Allah ciptakan dari cahaya dan kekuatannya dahsyat. Ya, di antara malaikat yang paling kuat karena dia adalah pemimpin para malaikat, para ulama jelaskan, yaitu Jibril. Jibril memiliki 600 janah. 600 sayap. Nabi menceritakan 2 peristiwa Nabi pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, yaitu saat selesai menerima wahyu pertama, dia turun keluar dari Gua Hira, dia lihat Jibril dalam wujud aslinya memiliki 600 sayap. Satu sayapnya itu sudah bisa menutupi ufuk barat ke timur, langit tertutup. Wah. Jibril Allah perintahkan untuk mengangkat kampungnya kaum Nabi Lut dengan ujung sayapnya dan kemudian diterbalikin, yang atas dari bawah, yang bawah jadi atas. Kemudian Allah hujani mereka dengan batu. Ujian, hancur mereka, tak sisa. Jadi ternyata kebiasaan homoseksual muncul lagi di umat Nabi Muhammad akhir zaman ini, bahkan lebih parah. Kaumnya Nabi Lut kan dengan sebab homoseksual. Zaman sekarang bukan cuma homo. Kalau homo kan laki-laki suka sama laki-laki. Sekarang perempuan suka sama perempuan. Lesbi. Makanya ada istilah LGBT. Ini diperjuangkan oleh orang-orang ya yang memiliki penyimpangan seksual seperti ini, dan para pembelanya dari kaum liberal. Ya. Karena 4 tahun kuliah di UIN Ciputat, mengetahui persis bagaimana cara beragamanya ya orang-orang yang sudah tertular ya dengan pemahaman liberal. Itu hampir tidak ada batasan-batasan dalam agama. Yang ada bebas hak asasi manusia. Ya Allah. Ya, LGBT, lesbian, gay ini laki-laki sama laki-laki. Kemudian B-nya biseksual. Hari ini suka sama laki-laki, besok ke perempuan. Tuh, kecenderungan seksualnya kepada 2 jenis. Yang terakhir transgender. Ya, transgender ini ganti kelamin. Itu terjadi di bangsa kita, Pak. Makanya lihat bencananya pun LGBT juga. L-nya apa? Longsor. Sering nggak longsor terjadi? Ya. G-nya gempa. Gempa udah lagi banyak, ya Allah. B-nya banjir, ya Allah. Ya. T-nya apa? Tsunami. Ya. Ini kebenaran aja nih ya. Tidak ada dalil, Ustaz, ada dalil gitu. Ya. Tapi kalau kita lihat fenomena yang ada terjadi, Pak, ya. Terjadi. Wah, ya kita melihat dengan kondisi seperti ini, seseorang semakin jauh dari Allah, maka semakin jauh dia mendapatkan husnul khatimah. Maka tauhid kepada Allah, agar Allah tidak angkat kita, ya, agar Allah tidak akhiri kehidupan kita dengan cara yang buruk atau suul khatimah. Maka tauhid kepada Allah, jauhi semua syarat kesyirikan, ya.
Jadi semua benda-benda pusaka yang kita yakini itu bisa mendatangkan manfaat atau mencegah madarat, padahal itu bukan sebab bagi seseorang mendapatkan manfaat atau madarat, singkirkan dulu. Ya, keris-keris pusaka, kalau keris batas hiasan boleh, tapi kalau udah jadi pusaka, Ustaz gimana? Ustaz itu pernah pasang susu, saya itu ditanam Ustaz di daguan, makanya karisma gitu. Saya itu pengen tobat, sekarang nggak mau, nanti terus dia jadi dalam kesyirikan. Gimana caranya? Balik ke yang masak, ya aku terus terjerat nanti dalam kesyirikan. Kalau balik ke tukang pasangan, atau balik ke dukun yang lain untuk kuatkan jangan. Ya sama aja ya menghilangkan jin yang ada di tubuh kita dengan menghadirkan jin yang baru. Terus gimana caranya Ustaz? Semakin mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak baca Al-Quran. Dengan baca Al-Quran, insya Allah Allah nanti yang tolong kita untuk mengeluarkan ya jin-jin yang merasuki tubuh kita. Bukan justru datang ke paranormal yang lain. Para ulama katakan kalau seperti itu berarti sama aja dia menghilangkan pengaruh jin yang lama dengan menghadirkan jin yang baru. Terus berjerat dia dalam jeratan kesyirikan. Zikir pagi petang itu dahsyat, Pak. Masya Allah. Ya, banyak baca Al-Quran, berdoa kepada Allah, hilang, insya Allah hilang dengan sendirinya, buhur-buhurnya hilang. Masya Allah. Jadi itu baik. Jadi jangan ada lagi syirik dalam kehidupan kita kalau kita ingin husnul khatimah. Apalagi kan sering kita dengar ceritanya itu di masyarakat, Ustaz susah sakaratul maut, Ustaz kematiannya susah. Karena tahu persis ya, susuk di mana-mana tuh dia pasang tuh. Ya. Baik, nggak ada kata terlambat Bapak Ibu yang mencintai karena Allah selama kita ya masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia. Maka nggak ada kata terlambat untuk bertobat. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Kalau kita bertobat, ya ampuni semua. Ampuni, ini berita gembiranya kita punya Allah yang Maha Pengampun, yang ampunannya tak terbatas selama nyawa kita ini malam yughadhir, belum sampai kerongkongan. Napas kita ini belum ngorok. Karena kalau orang ini rata-rata Bapak Ibu mesti tidak paham ya. Orang yang dalam keadaan sakarat itu biasanya nafasnya itu berat. Udah ngorok berat, sadar udah gak ada, nafas itu berat. Kalau memang kita belum sampai kerongkongan, taubat kita masih diterima. Tapi kalau udah sampai kerongkongan, itu yang terjadi pada Fir'aun. Fir'aun taubat ya begitu. Taubat di saat kelelep di laut merah, taubat dia. Amantu bi Rabbi Musa, ya aku beriman kepada Rabbi Nabi Musa dan seterusnya. Maka tapi diterima gak sama Allah? Enggak, kenapa? Telat. Ya, telat. Ya Allah. Kemudian yang kedua, sebab yang menjadikan kita bisa istiqamah, kita bisa husnul khatimah, yaitu istiqamah dalam ketaatan. Ini hal yang berharga dan berat. Istiqamah. Istiqamah apa ya? Langit terus kontinu dalam beramal. Alhamdulillah, karena sholat jemaah Ustaz di Masjid Al-Mu'min Zain. Ini istiqamah kan? Kecuali ada hujan gede, apalagi untuk yang menjadikan kita yang laki-laki khususnya boleh untuk tidak sholat di masjid dan sakit, panas yang amat sangat terik. Kemudian yang berikutnya dan dikatakan bihadratil ta'am, itu makam. Kalau sudah dihidangkan makanan di depan kita dan saat itu kita lagi lapar-laparnya nih, istri kita masak atau kita diundang makan saat bertepatan dengan waktu sholat dan saat itu kita memang lagi lapar. Ini uzur kan? Uzur, ya.
dipaksain sholat, Allahu Akbar, hatinya kemana? Semua jengkol yang dia lihat tuh, ya Allah, tadi bau nikmat banget ini. Nah, ini perlu istiqamah dan beramal, dan ini yang berat. Makanya para ulama katakan bahwasanya a'dhamul kiramah luzumul istiqamah, ay luzumul istiqamah a'dhamul kiramah. Istiqamah seorang dalam beribadah itu merupakan karamah yang terbesar yang Allah berikan. Ini suatu berat. Ya, bakti sama orang tua istiqamah berat. Baik sama istri, tapi terus nggak lagi ada maunya aja berat. Hormat sama suami, nggak melototin suami, ya sekali dua kali bisa. Tapi kalau untuk istiqamah, berat Ustaz. Kalau ditanggung bulannya saya. Nah, itu berat. Makanya kita istiqamah. Makanya kita ketika mengkaji makna ihdinas siratal mustaqim, tunjukin kami jalan yang lurus ya Allah. Al-mustaqim itu satu akar kata dengan kata istiqamah. Jalan yang lurus itu jalan orang-orang istiqamah. Ya. Karena orang-orang istiqamah itu, kenapa ini jalan keselamatan? Orang yang istiqamah jalannya lurus, maka dia akan lebih cepat sampai ke tujuan. Beda dengan yang belok lurus sana kemari mampir sana. Istiqamah, langgeng, continue terus-menerus dalam ibadah. Bukan kalau dipengen aja kalau itu susah, baik Allah senang lupakan semua. Enggak, itu tidak istiqamah. Makanya tadi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah, amalan apa sih Rasul yang paling bisa mendatangkan cintanya Allah? Maka Rasul mengatakan adwamuha wa idhamah. Engkau lakukan amal ibadah sekalipun sedikit tapi continue. Baca Al-Quran continue, walaupun ya setiap hari aku cuma 2 baris atau setengah halaman Ustaz, tapi continue Ustaz, dibandingkan di hari ini 1 juz, libur sebulan. Kayak kita di Ramadan, anak khatam 3 kali Ustaz di Ramadan, terus habis Ramadan cuti 3 bulan gak baca Quran. Ini enggak. Jadi penentu atau sebab yang menjadikan Allah berikan husnul khatimah pada diri seorang. Yang kedua adalah istiqamahnya di dalam ketaatan, istiqamah di barang mangkak. Ya, tapi jangan juga saya jangan ada jemaah Ustaz, anak paham Ustaz. Ya, kalau anak berdoa agar Allah berikan istiqamah, istri anak aminkan Ustaz. Itu apa salahnya itu? Bagus dong, kalau antum minta istiqamah, istri antum aminkan. Itu bagus. Apa yang lucu, apa yang salah? Ya, sedang nggak tahu aja seperti yang anda maksud istiqamah itu apa? Apa yang istri 3 dikontrakin rumah? Bukan itu ya. Nah, kami suka bergaran ya. Nah, jadi tahu ya. Ibu jadi tahu ada ibunya. Doain papa ya biar istiqamah bapak ya. Biar papa langgeng ibadah, iya mama doain deh gitu ya. Tapi kalau istiqamah yang lain ini nah, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang berikutnya menjadikan seseorang ini ya akan mendapatkan husnul khatimah, husnuzan billahi jalla wa ala. Orang itu selalu prasangka baik kepada Allah. Penting. Kita kadang prasangkanya buruk sih sama Allah. Ya, makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Karena kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Maksudnya prasangka yang gimana? Yang buruk. Udah gitu bukan kepada manusia, juga kepada Allah. Kepada manusia kita prasangka buruk, tak boleh. Tumben itu orang berangkat masjid, udah maunya itu prasangka buruk. Orang menunjukkan kebaikan kita prasangka buruk. Itu
Itu aja nggak boleh kepada manusia, apalagi kepada Allah. Nih musim pandemi, kalau iman kita kurang nih, kurang kita petunjuk dari Allah, sering bikin seseorang itu syukur dengan Allah, pasangan buruk. Allah jahat banget, anak udah soleh, anak udah taat, anak udah tobat, justru makin susah hidup anak. Ini sering kita dapati kondisi seperti ini. Kenapa ada saat tobat, ada terjadi maksiat, ada sekarang sholat rajin, jamaah lagi, ada memperbaiki diri, akhlak anda lebih baik. Kenapa justru hidup anda lebih sulit? Usaha anda justru bangkrut, anda jadi korban PHK. Kok Allah jahat banget, prasangka buruk? Kok Allah zalim? Atau begini, ucapan yang sangat-sangat tidak beradab kepada Allah. Ini yang bikin orang itu susah dapat husnul khatimah. Kenapa? Prasangka buruk pada Allah. Wallahu 'inda dhanni 'abdi bi. Allah itu bergantung kepada prasangkaan kita kepadanya. Kalau prasangka kita buruk kepada Allah, maka Allah ikuti prasangka kita. Kita anggap Allah zalim, ya Allah ikuti apa yang di prasangkaan kita. Tapi kalau kita selalu menganggap baik, karena Allah memang maha baik, ya, nggak boleh menyematkan keburukan kepada Allah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah itu semua kebaikan. Hatta sekalipun hal-hal yang gak enak pasti ada kebaikan. Itu yang disebut dengan hikmah. Ya. Di PHK harus ada kebaikan, iya. Perbuatan Allah itu, takdir Allah, sesuatu yang berkaitan dengan Allah pasti baik. Nyadarkan ente, nyadarkan kita. Siapa tahu kami selama ini jauh dari Allah, diingatin. Jangan sombong. Karena selama ini mungkin merasa yang membuat kita sukses diri kita. Allah buktikan. Dan tiba-tiba semua yang sudah kita rintis belasan puluhan tahun hilang sekejap. Ketika Allah cuma mengutus makhluk yang amat sangat kecil berupa COVID. Dia lebih kecil dibandingkan semua sekali. Ya, tapi semua kita lumpuh. Apa berdaya? Sadar. Itu disebut hikmah. Baik, akhirnya kembali kepada Allah. Tapi kalau yang justru yang dibesarkan dalam hatinya adalah prasangka buruk pada Allah, yang jadi sebab orang jauh dari husnul khatimah. Makanya prasangkanya pada Allah adalah kebaikan. Ya, prasangka baik. Anda dapat ujian ini, Allah sayang sama Anda. Biar Anda sadar, Anda lemah, Anda butuh Allah. Akhirnya kita kembali dekat sama Allah, minta sama Allah. Baik. Kemudian yang terakhir, ya, taubat. Sebenarnya banyak poin-poinnya, ada ringkas saja. Ya. Taubat ini menjadi salah satu di antara sebab-sebab seseorang dapat husnul khatimah. Allah panggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah, kembali ke jalan Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Karena ini jalan keselamatan yang menjadikan seseorang dapat husnul khatimah. Ya, taubat segera. Bersih dari dosa, merasa kita kembali Allah, kembali kepada Allah, itu diberi kemudahan untuk mendapatkan husnul khatimah. Ya, taubat, jangan tunda-tunda taubat. Kita kadang muda sih, Ustaz, karena masih muda. Tahu deh, kalau dari 50 tahun ada taubat, Anda baru mau sholat, la haula wala quwwata illa billah. Anda baru mau meninggalkan dosa ini, Ustaz, nanti Ustaz. Kalau Anda sudah 60 tahun, boleh minta taubat, boleh. Syaratnya apa banyak, cuma satu. Silakan kita semua, siapapun, tunda deh taubat kepada Allah, tapi penuhi syaratnya. Cuma satu. Apa Ustaz? Tahu kapan kita mati. Kalau tahu kapan kita mati, boleh kita tunda taubat. Oh iya kan taubat ini dahsyat gimana? Orang sepanjang hidupnya berbuat dosa, dan dosa yang diperbuat dosa-dosa besar. 1900
sebelum dia mati, dia taubat kepada Allah, menyesali, tinggalkan amal buruk diganti dengan amal saleh, diterima nggak? Kisah masyhur 99 orang menipu, datang dia kepada ahli ibadah tapi nggak alim. Apakah masih ada yang taubat untuk dirimu? Apa kata orang ahli ibadah ini tapi dia tidak berilmu? Berapa orang yang kumpul 99? Tidak ada yang taubat untuk dirimu. Satu manusia aja itu sudah dahsyat. Ini 99, tidak ada yang taubat. Akhirnya kepala tanggung, ya orang itu dibunuh jadi 100. Dan makanya bicarakan kayak ibu begitu, ya. Datang kepada orang saleh berilmu. Aku telah membunuh 100 manusia. Apakah masih ada yang bertobat yang Allah berikan untuk dirimu? Oh, dia katakan Allah Maha menerima tobat. Ya, Allah pasti terima tobatmu selama engkau benar-benar bertobat kepada Allah. Tapi harus dengan wujud nyata. Ada yang tak tunjuk. Apa wujud nyata saya yang tunjukkan kepada Allah yang benar-benar bertobat? Engkau harus hijrah. Yang bikin dirimu jadi pembunuh, ya. Ini karena lingkungan. Engkau harus hijrah. Itu sebagai pembuktian tobatmu. Akhirnya dia berangkat untuk keluar dari tempat tinggalnya selama ini. Selama ini, akhirnya dia keluar, tapi baru 1 langkah atau 1 jengkal menuju tempat hijrahnya, Allah sudah sampaikan ajalnya, mati. Maka datang 2 malaikat, 1 malaikat rahmat, 1 malaikat adab, dan masing-masing merasa berhak. Oh, ini urusan saya nih, ada malaikat adab. Kenapa? 100 orang dibunuh. Itu bunuh kelas apa nih? Bukan kelas kakak kali ya, kelas ibu gitu ya. Nah, berarti saya yang berhak. Kata malaikat rahmat, saya karena orang ini bertobat kepada Allah. Akhirnya Allah kirimkan malaikat yang ketiga untuk jadi penengah. Akhirnya perintahkanlah untuk mengukur lebih dekat kemana nih dia? Apakah ke tempat tempat tinggalnya yang menjadikan dia menjadi orang tidak baik, atau tempat hijrahnya yang diharapkan itu membuat dirinya lebih baik? Ternyata lebih dekat 1 langkah atau 1 jengkal menuju tempat kebaikan, dan Allah pun menerima taubatnya. Allah Akbar. Ya, Allah terima taubatnya. Nah, makanya kalau orang yang mau dan bertobat, silakan. Syaratnya tahu kapan dia mati. Permasalahannya siapapun di antara kita, nggak ada yang tahu kapan kita akan mati. Jadi bertobatlah segera kepada Allah, karena tidak menjamin setelah kita pulang dari al-mu'min kita masih bisa merasakan hidup di alam dunia. Ya, kita juga bisa berharap Allah masih menjaga umur kita dalam ketaatan dan memberikan kita husnul khatimah. Nabi subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.